Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bunda-bunda cantik soleha dari MT Az-Zahra. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik semua ya, Masya Allah. Baik, satu pantun untuk semuanya. Embun datang, bunga menguntum. Surya datang, pecahlah pagi. Kuucapkan kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa di rumah dan jamaah soleha yang ada di sini. Ya pemirsa, bersama saya Mugi Zainal kembali kita di Jelang Iftar kali ini. Pemirsa, 1 tahun lebih kita masih bersama-sama dalam keadaan yang memprihatinkan di Ramadan kali ini. Masalah tentang adanya wabah COVID-19 tentunya membuat kita juga tetap harus waspada. Tapi sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik, tentulah kita tetap harus berpositif thinking dengan semua apa yang sudah diberikan oleh Allah. Nah pemirsa, kali ini kita akan membahas tema di Jelang Iftar kita kali ini tentang corona dalam pandangan Islam dan hikmah di baliknya. Dan Masya Allah sudah hadir bersama saya 2 narasumber yang insya Allah berkompeten untuk membahas masalah ini. Siapakah mereka? Kita kenalan bersama dulu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Dr. Cahyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Sudah banyak ditunggu Dok Cai sama ibu-ibu semua. Nah ini Ditunggu. memanggilnya Dok Cai juga bisa ya Dok ya? Boleh. Dokter Cahyo, Dok Cai. Iya, beliau seorang dokter profesional dan juga pemilik Rumah Sehat Holistik Indonesia. Yes. Suka dikenal juga dengan RSHI ya Dok ya? Rumah Sehat Holistik Indonesia. Rumah Sakit Holistik Indonesia. Rumah sehat Ibu Bugi. Rumah sehat. Bukan rumah sakit. Bukan rumah sakit ya. Yang datang Masya ke Allah. klinik Jadi itu rumah insya Allah membuat orang sehat. Yes, itu dia. Rumah Sehat Holistik Indonesia. Ada di Depok sama satu lagi di Tangerang ya Dok? Kita sementara lagi difokuskan dulu di Tangerang. Oh, Tangerang. Di Cipondoh, daerah Cipondoh, ya? Cipondoh. Oke, Masya Tapi Allah. sebentar lagi kita juga akan membangun semacam kampung holistik, Rumah Sehat Holistik Indonesia di Bogor. Masya Allah, Gitu. mudah-mudahan bermanfaat ya Dok ya. Amin, Ya, mudah-mudahan terima kasih ya. dokter udah hadir di acara Jelang Iftar. Dan juga pemirsa narasumber kita yang kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustazah Lili Dahlia MPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya. sore ibu-ibu semua. Cantik ya Ustazah kita hari ini dan bajunya kok bisa samaan ya Bun kita? Nggak janjian Nggak sehati janjian, ya Bu. berarti satu hati ya Bun ya. Alhamdulillah. Ya, beliau pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Putri Al Isti'anah Cilengsi Bogor dan juga pengurus pusat ADAI dan juga beliau aktif sebagai pengurus Badan Kontak MT Kecamatan Cilengsi. Masya Allah, Alhamdulillah. aktifnya ya Ibu Soleha 1 yang di sebelah saya ini ya. Jadi kita banyak belajar di hari ini ya Bun ya. Insya Allah. Ya, satu langsung nih mau ditanya langsung nih ke Dokter Cahyo ya. Dok, kalau kita melihat ya, Indonesia saat ini coronanya masih belum berakhir, betul nggak ibu-ibu? Ya, nah sementara di negara lain sudah berakhir. Nah kenapa ini Dok? Tapi sebelumnya kita pengen tanya dulu, ini corona kenapa sih Dok ada di Indonesia? Silakan Dokter Cahyo. Pandemi COVID-19 atau kita kenal sebagai Coronavirus Disease 2019 memang sampai hari ini belum berakhir, bahkan ini virus corona ulang tahun ya bulan ini ya. Pas ya. Pas 1 tahun. Dan kita ini acara yang kedua nih pada saat pandemi ya. Jadi kenapa belum berakhir? Karena memang banyak faktor pastinya. Satu, karena memang jumlah penduduk Indonesia yang sangat-sangat banyak dari Merauke sampai Papua ya. Ini dengan jumlah penduduk yang sangat banyak ini, apalagi kita kepulauan tentunya untuk memberikan satu edukasi pendidikan kesehatan kepada masyarakat Indonesia ini sangat sulit, Bu Mugi. Makanya acara hari ini sebetulnya sangat baik ya. Acara hari ini harusnya memang sering dibuat ya. Betul, Dok. Supaya masyarakat Indonesia ini lebih cerdas. Bagaimana sih caranya agar tercegah atau paling tidak jangan takutlah dengan virus corona ya. Karena bagaimanapun virus ini penyakit biasa sebetulnya Bu Mugi. Ya, ini seperti virus-virus yang lain. Cuman memang karena ini strain baru, ya, jenis yang baru sehingga sampai hari ini belum ada obatnya. Walaupun semua
infeksi yang disebabkan karena virus itu sampai hari ini memang tidak ada obatnya. Obatnya hanya ada dalam diri kita. Allah menciptakan manusia adalah makhluk yang paling sempurna, bukan begitu Bu Ustazah? Kita adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Dah, di dalam tubuh manusia Bu Mugi itu ada sistem yang secara otomatis jika terjadi kerusakan dalam tubuh kita mampu memperbaiki dirinya kita sendiri. Konsep self healing inilah yang kita buat di dalam konsep pengobatan holistik. Jadi konsep holistik adalah self healing. Lalu kembali lagi, kita hari ini sibuk cari obat untuk virus corona, bukan karena virus itu tidak ada obatnya, tidak, tetapi sesungguhnya Allah menciptakan penyakit berikut dengan penawarnya. Kalau nggak salah ada salah satu hadis yang berbunyi likulli da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Tetapi ternyata obat itu sesungguhnya ada dalam diri kita sendiri. Jadi kenapa sampai hari ini belum berakhir? Karena kita ini sibuk cari obat untuk virus tersebut, sementara Allah sudah menyiapkan obatnya ada dalam diri kita. Ya, ini yang harus diberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat Indonesia. Karena memang jumlah penduduk yang sangat banyak inilah yang menyebabkan pada akhirnya masyarakat belum paham bagaimana sih caranya meningkatkan potensi ya yang ada dalam tubuh kita supaya virus corona ini tidak menjadi berbahaya. Betul. Begitu Bu Mugi. Betul. Ya, baik Dok. Itu dilihat dari cara pandang secara universal ya Dok ya. Secara universal, betul. Betul. Nah, untuk Ustazah Lili, Ustazah, pasti corona kalau kita kaji dalam pandangan Islam. Nah, ini apa menurut Bu Ustazah? Silakan Bu Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. 1 tahun lebih kita menghadapi pandemi ini. Bukan hal yang mudah bagi kita sebagai umat muslim karena sudah terlalu banyak mungkin tenaga, pikiran, biaya yang dikeluarkan baik oleh personal maupun oleh pemerintah untuk menanggulangi virus ini. Ternyata memang ini adalah ujian yang masih Allah berikan kepada kita. Kita sebagai orang muslim menganggap apapun yang Allah berikan insya Allah sebagai ujian. Karena memang Allah tidak hanya menerima amal ibadah kita sebelum Allah mengetahui sampai di mana kita menghadapi ujian tersebut. Dalam Al-Quran Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami akan uji kalian dengan ketakutan, dengan kelaparan. Kita semuanya sudah ada dalam ketakutan sudah lebih dari 1 tahun ini ya dokter ya. Iya. Tahun kemarin nggak boleh mudik, tahun sekarang juga nggak ada mudik, nggak coba boleh ibu-ibu mudik sekalian, juga. nggak boleh kemana-mana. Iya. Ketakutan, mau ketemu orang, kumpul-kumpul, kita nggak berani. Yang kedua kelaparan, karena mungkin salah satu dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini adalah krisis ekonomi ya dokter. Betul banget. Betul. Jadi mau tidak mau, mungkin kita masih beruntung, alhamdulillah masih bisa makan sehari 3 kali. Tapi mungkin di tempat lain banyak saudara-saudara kita yang sudah tidak bisa menikmati hal seperti itu. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, banyaknya yang di PHK, banyaknya orang-orang yang terdampak, pedagang kecil bahkan mungkin pengusaha besar. Wal anfusi, kehilangan jiwa, mungkin yang meninggal sudah lebih dari berapa dokter? Lebih dari kawan saya satu angkatan sudah ada 1 orang yang meninggal karena virus tersebut. banyak sekali. Mungkin di lingkungan kita pun juga sama. Iya. Bentar-bentar kita dengar berita kematian. Kemudian wassamarat, paceklik. Mudah-mudahan ini tidak kita alami. Amin. Kemudian wabasyiris sabirin, tapi berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya Bu, itu kita sebagai orang muslim, setiap ujian yang datang kita hanya punya 1, kesabaran. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang yang ketika ditimpa musibah mereka mengatakan sesungguhnya kita semua berasal dari Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut seperti dokter bilang, ujian ini semuanya dari Allah. Kita jangan sibuk mencari obat keluar, tapi harus bisa menyembuhkan dari dalam diri kita dengan 3M dan 3I. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan juga dengan 3I, iman dan ilmu. Orang-orang yang beriman insya Allah tidak akan berputus asa daripada ujian Allah, dari rahmat Allah.
Kemudian juga ilmu, kita harus tahu ilmunya ya dokter ya. Bagaimana menghadapi pandemi, bagaimana agar di Indonesia khususnya atau di lingkungan kita pandemi ini cepat berlalu. Dan juga kita harus punya imunitas yang tinggi. Karena memang sebagai manusia, sebagai makhluk yang paling sempurna, Allah menciptakan tubuh kita ini sangat luar biasa. Banyak penyakit-penyakit yang justru disembuhkan oleh imunitas karena kekuatan imunitas di dalam tubuh kita. Jadi sekali lagi, jangan pernah kita berputus asa dari ujian-ujian Allah. Allah tidak menguji kita kecuali sebatas kemampuan kita untuk menghadapinya. Masih semangat kan ibu-ibu? Puasa semua nih Ustazah. Masya Allah. Semua puasa ya bunda-bunda ya? Alhamdulillah. Tapi dari sini kelihatannya semangatnya luar biasa ya. Iya, walaupun dalam adanya masalah wabah dari corona ini masih ada, tapi tadi seperti yang Ustazah bilang ya Ustazah ya, bahwa kita tetap harus sabar ya, dan menjalaninya semua juga dengan tenang ya. Yang pasti tetap tadi ya menjaga, seperti juga pesan Dokter Cahyo ya dok ya, bahwa kita tetap harus usaha juga, ikhtiar jalan, doa juga jalan ya dok ya. Jadi kalau kita sakit, ya Nabi Muhammad mengatakan jika kita sakit maka berobatlah kamu. Dan jika obat itu, ini ada persambungannya kalau nggak salah Bu Ustazah. Jika obat itu tepat menemui sasaran penyakitnya, insya Allah dengan seizin Allah, insya Allah akan sembuh. Kan begitu. Betul. Dok, kalau berbicara masalah corona, kita kan kadang-kadang nggak tahu nih sebagai orang awam nih ya dok ya. Pasti kan ada nih gejala ya, gejala seperti apa. Nah mungkin dok bisa sharing ke kita semua dok, gejala-gejala untuk yang terkena infeksi gimana. Tapi nanti ya dok jawabnya ya. Begitu. Iya. Dan ibu-ibu soleha semua juga jangan kemana-mana, tetap berada di Jelang Iftar karena kami akan kembali tentunya setelah yang satu ini. Kembali kita di Jelang Iftar. Ya, bunda-bunda semuanya gimana? Masih semangat kita di Jelang Iftar? Semangat, Masya Allah ya. Nih dok, ya Ustazah Lili ini alhamdulillah nih jauh-jauh semua hadir ke sini. Mudah-mudahan dicatat Allah sebagai amal ibadah berlimpah di bulan Ramadan ini ya. Amin ya Allah rabbal alamin. Ya Dokter Cahyo, Dok Cai. Kita lanjut lagi pertanyaan tadi ya dok ya. Untuk apa corona ini ya. gejalanya tadi Ibu Muti nanya gejala dari penyakit virus corona 2019 ini apa gitu loh. Sebetulnya saya juga ingin tanya nih sama bunda-bunda di sini semua. Kenapa penyakit diabetes, hipertensi, jantung, stroke atau kita kenal sebagai penyakit kronis sulit disembuhkan? Sebetulnya ini juga ada hubungannya dengan pertanyaan Bu Mugi. Apa gejala dari virus corona? Jadi gini maksud saya. Terkadang virus tersebut di stadium awal tidak menimbulkan adanya satu keluhan, tidak menimbulkan adanya satu gejala. Kenapa? Tergantung dari kondisi sistem pernafasan kita. Jadi bukan hanya karena imunitas kita, bukan hanya daya tahan tubuh kita, imunitas daya tahan tubuh kita bekerja setelah 14 hari di saat virus itu masuk dalam tubuh kita, baru itu akan keluar. Tetapi sebelum 14 hari tergantung dari kondisi sistem pernafasan. Kalau sistem pernafasan ibu-ibu semua ini baik, virus itu tidak akan menyebabkan masalah, bahkan tidak bergejala. Paling gejala yang muncul kurangnya rasa pengecapan, berkurangnya penciuman. Tidak ada gejala demam, tidak ada gejala batuk, bahkan tidak ada gejala sesak. Namun jika sistem pernafasan ibu-ibu semua di sini memang sebelum kena virus itu sudah rusak, ini yang akan menjadi masalah besar. Disitulah baru akan muncul gejalanya. Jadi gitu Bu Mugi. Oh, jadi nggak simsalabim ya dok ya. Dan juga kalau fisik tubuh kita sehat, insya Allah ya. Masalahnya WHO sejak 30 tahun yang lalu sudah mengatakan 70% penduduk dunia ini termasuk Indonesia tidak sakit namun juga tidak sehat. Gara-gara penyakit diabetes, hipertensi dan penyakit kronis lainnya yang setahun ini kita lupakan nih. Penyakit tersebut kan sempat dilupakan.
Kita heboh karena COVID-19 gitu kan. Iya. Padahal penyakit-penyakit degeneratif seperti itulah yang menyebabkan masalah besar dalam ilmu kesehatan. Gara-gara sakit diabetes, hipertensi dan penyakit kronis lainnya, Iya. kondisi organ dalam tubuh kita memang sudah rusak sebelum kenanya COVID. Jadi di saat paru-paru kita sudah rusak karena Iya. penyakit diabetes ditambah dengan COVID. Nah, pada saat itulah masalah besar akan muncul. Jadi gitu Bu Mugi. Oh, jadi intinya kita juga jangan lupa juga konsultasi kepada yang tepat. Ya, konsultasi kepada Allah Subhanahu wa taala ya Bunda Lili ya, dan juga kepada dokter juga ya kalau sudah mulai ada apa gejala-gejalanya kayak meriang, Sebetulnya panas gini, atau gimana tuh, Dok? konsultasi itu atau medical check up itu Iya. jangan nunggu sakit. Karena tadi saya sudah sampaikan di awal, tidak sakit belum tentu sehat. Sehat. Banyak orang yang tidak merasakan sakit bahkan Iya. merasa sehat seumur hidupnya, di saat virus masuk ruang ICU bahkan berakhir dengan kematian. Itu bukan karena virusnya yang berbahaya. Sebetulnya Iya, iya. virus corona 2019 ini tidak begitu berbahaya. WHO sudah menyatakan tingkat kematian terhadap virus tersebut prosentasinya kecil, hanya 3,6%. Tetapi karena justru penyakit kronis degeneratif seperti jantung, stroke, diabetes, hipertensi, bahkan penyakit asam urat itu membuat masalah besar. Seperti itu Bu Mugi. Baik, Dok. Ini ada yang mau bertanya, Ustazah Lili ya. Kita persilakan dulu ya. Jemaah kita yang bertanya silakan, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ade Mulyani. Izin saya dokter buat bertanya. Baik, Ya, silakan. Ibu. Saya ingin bertanya, sekarang kan lagi rame vaksin ya dok? Vaksinasi. Iya. Ya. Nah, apakah dengan adanya vaksin itu menjamin kita nggak kena virus corona ini loh? Ini pertanyaan bagus Iya. nih, Dok. Ya, Iya. jadi dengan vaksin apa yakin nggak ya nggak kena virus gitu dok? Iya. Baik, terima kasih dok. Ya, silakan, Dok. Nah, ini perlu Tentang saya vaksin ini. luruskan. Sebetulnya harus diberikan edukasi kan, benar kan? Ya, betul, Agar masyarakat betul, tahu betul. gitu loh, apa Betul. sih virus corona, bagaimana vaksinasi itu apa gitu loh. Vaksinasi bukan untuk mencegah, sekali lagi saya garis bawahi, vaksinasi bukan bermaksud untuk mencegah supaya kita tidak kena virus. Bukan itu. Tujuan vaksinasi adalah agar sel-sel ibu, terutama sel memori ibu sudah mendapatkan informasi mengenai si virus tersebut. Cara kerja antibodi kan begini Bu, di saat ada benda asing yang kita sebut sebagai antigen, entah itu virus, bakteri, jamur, radikal bebas, itu namanya antigen ya. Itu tubuh kita butuh waktu untuk menilai, butuh waktu untuk memeriksa ini bentuk virusnya ini seperti apa. Itu antara 7 sampai 14 hari. Itu cara kerja antibodi. Nanti setelah ketahuan, oh bentuk si virus corona ini seperti ini ya, baru nanti akan dibentuk antibodinya oleh tubuh kita. Setelah itu baru dikeluarkan. Tapi butuh waktu 7 sampai 14 hari. Nah, vaksinasi itu adalah virus corona yang sudah dilemahkan, yang sudah tidak berbahaya, disuntikkan ke dalam tubuh ibu dengan tujuan tubuh kita ini bisa dapat untuk bisa tahu, oh bentuk virus corona seperti ini, sehingga tubuh kita mendapatkan sel memorinya. Sehingga nanti setelah andai kata virus itu masuk ke dalam tubuh kita, virus yang benar, ya, tubuh kita sudah siap dengan antibodi. Seperti itu. Jadi vaksinasi itu bukan untuk mencegah. Kembali lagi bahwa tergantung dari antibodi ibu ini kuat atau lemah gitu loh. Jadi vaksinasi bukan untuk meningkatkan antibodi ya, salah ya. Itu bukan begitu cara vaksinasi, tapi untuk memberikan informasi. Butuh waktu 14 hari nih. Nah, masalahnya di saat ibu belum divaksinasi, sistem pernafasan dalam hal ini paru-paru ibu nih siap nggak gitu loh menerima si virus itu gitu loh. Kalau siap ya sudah nggak ada masalah. Tapi di saat tidak siap, nah itu akan menjadi masalah Berarti besar. kita kondisinya harus fit ya, Dok ya. Pada saat Betul. divaksinasi itu. Pada saat vaksinasi itu tubuh kita tidak boleh ada infeksi, terutama lagi demam misalnya nggak boleh divaksinasi gitu. Karena memang yang disuntikan adalah Iya. virus corona yang sudah dilemahkan. Seperti vaksinasi sebelumnya lah. Kita kalau mau umroh kan vaksinasi meningitis gitu kan ya. Mau haji ataupun dulu waktu masih kecil kita vaksinasi Iya. dasar ya polio, BCG, DPT kan seperti itu. Masya Allah.
Minimal kita agak memahami ya Bu ya saat ini ya dengan mendengar tadi apa yang sudah di-sharingkan oleh Dr. Cahyo ya. Terima kasih ya Dok ya. Jadi kita semakin terbuka nih Ustazah Lili ya. Iya, tapi sebelum saya nanya ke Ustazah Lili nih pemirsa, semua yang ada di sini juga Ibu Jemaah pengen bertanya, tapi kita rehat sebentar ya Bu ya. Dan untuk pemirsa di rumah serta ibu-ibu soleha yang ada di sini, kita rehat sebentar karena jelang iftar akan kembali lagi bersama Anda tentunya setelah yang satu ini. Iya, Corona dalam pandangan Islam dan hikmah di baliknya. Apabila kita sudah bicara masalah hikmah, tentu Ustazah kita kalau bisa cari hikmah yang positif di balik itu semua ya, Ustazah ya. Ya Ustazah, juga Dr. Cahyo, Ya. ada jamaah yang ingin bertanya lagi silakan. Ya silakan Bu. Assalamualaikum. Nama saya Waalaikumsalam Mia, warahmatullahi ingin bertanya wabarakatuh. kepada Ustazah Lili. Afwan Ustazah, sebagai muslim apakah ada dampak dalam berpuasa bagi orang yang terpapar atau terinfeksi virus corona? Terima kasih. Nih pertanyaan bagus Ustazah. Bagus, benar. Ya silakan Ustazah Lili. Ya, bahayakah puasa bagi orang yang terpapar virus corona? Tadi dokter sudah menyampaikan bahwasanya bagi orang yang sehat, virus yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak ada pengaruh apa-apa. Karena imunitas kita baik, kekebalan tubuh kita bagus. Tapi bagi orang dengan kekebalan tubuh yang lemah, yang rentan, punya penyakit bawaan, maka jangankan berpuasa. Sebab ketika kita berpuasa otomatis satu hari kita tidak ada asupan makanan, minuman. Nah, otomatis bagi orang yang dengan kondisi corona parah, maka tidak dianjurkan untuk berpuasa terlebih dahulu. Sebab memang dalam ajaran agama kita pun puasa itu diwajibkan bagi yang mampu. Ketika kita sakit, kita bisa menggantinya di lain hari. Mudah-mudahan cepat sembuh. Jadi ketika kita sembuh, kita bisa mengganti mengkodok puasa tersebut. Demikian Ibu. Ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi dengan keterangan Ustazah Lili, Bunda Mia? Cukup ya? Alhamdulillah. Ya. Kembali kita ke Dokter Cahyo lagi ya, Ustazah Lili ya. Nih mumpung ada dokter nih di sini ya. Dok, saat ini kan banyak juga ya cara-cara yang diarahkan supaya kita terhindar dari yang namanya corona. Termasuk salah satunya berjemur ya. Itu apa betul Dok kalau berjemur gitu kita bisa sembuh atau kita bisa terhindar dari corona, gimana tuh Dok? Ya, kembali lagi banyak informasi yang masuk ke kita, ada yang benar, ada yang hoax ya. Di sini saya mau menyampaikan bahwa apakah berjemur itu dapat menghindari masuknya virus corona? Jelas tidak. Ya, jelas tidak bahwa dengan berjemur lalu virus itu tidak akan mampir ke dalam tubuh kita, atau ada lagi yang mengatakan virus itu akan mati dengan kita sering berjemur, itu tidak. Ya, tentunya dengan berjemur ya kita akan mendapatkan asupan vitamin D3. Cuman saya ingin memberitahu nih, bagi ibu-ibu, bagi mereka yang usianya sudah di atas 50 tahun, vitamin D3 yang didapatkan dari matahari itu persentasenya yang masuk dalam tubuh kita hanya 25%. Itu pun kalau misalnya ibu berjemur ya dengan maaf ya, dengan tidak memakai baju itu hanya 25%. Apalagi kalau pakai baju. Ini jadi masalah. Kan nggak mungkin kan kalau berjemur sampai seperti itu kan. Iya, iya. Jadi ada jam-jamnya juga ya Dok ada ya? jam-jamnya juga. Iya, Jadi kalau betul. berjemur yang baik itu antara jam 9 pagi sampai dengan jam 10 pagi. Iya. Itu pun kalau 1 jam kita lakukan berjemur yang usianya di atas 50 tahun, itu persentase masuknya vitamin D3 dalam tubuh kita hanya 25%. Apa sih fungsi vitamin D3? Banyak. Ya, dia membantu metabolisme kalsium, dan salah satu fungsi kalsium adalah dapat meningkatkan, membantu produksi antibodi, salah satunya itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi enggak otomatis orang berjemur pasti terhindar dari virus corona. Seperti itu.
Iya, paling tidak membentengin diri salah satu itu betul Paling nggak tuh tidak katanya? bukan hanya untuk virus corona, tetapi justru penyakit yang sebetulnya ini kita bahas virus corona ini udah bosen nih Bu. Bu Mugi udah bosen nih udah setahun Betul. ya. Justru penyakit yang terlupakan hari ini yang justru menjadi masalah besar, salah satunya adalah penyakit, contohnya apa? Osteoporosis. Tulang. Masalah tulang bagi ibu-ibu yang sudah usia di atas 50 tahun, dok kok pinggang saya sakit ya dok, dengkul saya sekarang sudah mulai seperti ini. Itu salah satunya penyebabnya karena kekurangan vitamin D3. Nah, jadi harus berjemur dong. Jadi berjemur, Jadi gini, bener nggak tuh? berjemur Katanya kalau baik, tulang. Betul, berjemur Iya. baik tetapi sudah sangat membutuhkan suplemen. Nah, itu dia. harus Sudah juga sangat masuk membutuhkan asupan suplemen, kalsium asupan ya. makanan tambahan. Betul. dari Nanti kita vitamin. bahas lebih detail Nah, tentang itu ya dok ya. Baik, ya Ustazah Lili kembali lagi ya. Kadang ada yang suka bertanya ya Allah mengapa ada wabah? Lalu kita bertanya lagi, kalau kita positif, pasti ada hikmah di baliknya. Ini bagaimana Ustazah Lili? Silakan. Itulah keuntungan bagi seorang muslim, selalu mampu mengambil hikmah dalam setiap keadaan. Sekarang kalau kita hanya mengeluh kenapa sih ada corona, kapan sih dia pergi, mungkin itu akan menurunkan imunitas dalam tubuh kita. Tapi Betul kita banget Bu Ustazah, itu setuju saya. Iya betul. Jadi memang kita harus positive thinking. Kita harus berusaha bagaimana mengambil hikmah dari setiap kejadian yang ada. Sekarang kita ambil contoh. Beberapa saat ini Jakarta sudah bisa memiliki kadar udara yang bagus. Karena apa? Alhamdulillah. Mungkin kebanyakan orang di rumah saja. Ibu-ibu mungkin punya waktu lebih banyak dengan keluarga. Karena memang beberapa saat bapak-bapaknya juga banyak kerja dari rumah, betul kan Bu? Anak-anak yang sekolah pun mungkin tidak tidak masuk sekolah, tapi di rumah saja. Ibu punya waktu lebih banyak untuk mendidik, mendekati anak-anak ibu sekalian daripada biasanya mereka diajar oleh guru-gurunya di sekolah. Ternyata jadi guru itu susah, betul nggak? Banyak yang komplain, aduh ternyata begini ya, ngajar anak 2 jam aja udah stres. Nah harusnya kita jangan ambil stresnya, ambil hikmahnya. Kemudian juga dengan maraknya ibu-ibu yang kembali menghijaukan halaman rumahnya dengan bunga-bunga, dengan sayuran-sayuran, itu alhamdulillah mendatangkan penghasilan untuk kita sendiri, betul nggak? Di saat harga cabai melonjak dokter, kita punya persediaan cabai dari mana? Dari kebun kita, dari tanaman yang kita tanam mungkin satu tahun ini. Jadi hikmahnya banyak sekali. Dan apalagi tadi saya sudah sampaikan bahwasanya ujian ini pasti akan berakhir. Tinggal bagaimana kita menghadapinya. Kita harus senantiasa berpositif thinking dan juga tidak lupa adalah berdoa. Mohon kepada Allah karena Allah yang menciptakan ujian ini, Allah yang mengirim virus ini, insya Allah Allah yang akan mengangkat dan menghilangkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu semua harapan kita ya Ustazah Lili ya, dan juga ibu-ibu semua ya, supaya mudah-mudahan wabah ini segera berlalu dari kehidupan kita. Ya Dok Chai dan juga Ustazah Lili, tanpa terasa waktu kita sudah di penghujung acara ya. Sedikit pesan Dok Chai kepada pemirsa, silakan. Pesan, dan pastinya ini bukan pesan terakhir. Bersambung ya. Iya, tadi apa namanya, betul yang dikatakan Bu Ustazah bahwa ada hikmah di balik bencana pastinya, ada hikmah di balik pandemi. Yang paling penting kita sebagai muslim ya, kita ikhlas ya, kita sabar. Karena dengan ikhlas, sabar, dan jangan terlalu takut dengan kondisi hari ini. Karena kalau kita takut dengan kondisi hari ini justru akan menyebabkan imunitas kita justru akan turun. Jadi pesannya tetap enjoy, tetap happy, menerima apa yang ada, tentunya tetap dengan tadi apa, bersyukur gitu. Itu aja pesannya Bu Mugi. Ya, terima kasih banyak Dok Chai dan juga Ustazah Lili. Silakan Ustazah Lili. Ya ibu-ibu sekalian, 1 tahun kita bersama Corona. Di bulan yang baik ini, di bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan ibadah kita, perkuat lagi doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita. Corona bisa hilang bukan hanya dari Indonesia, mudah-mudahan dari bumi ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Ya ibu-ibu soleha dari MT Az-Zahra, terima kasih. Berakhir sudah acara kita di Jelang Iftar kali ini, dan juga pemirsa di rumah juga. Yang pasti adanya wabah corona ini tidak membuat kita berputus asa,
Tetap ikhtiar dan berdoa, terutama di bulan Ramadan ini. Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah doa-doa kita pun makbul, dijabah olehnya. Amin, ya Allah Rabbal Alamin. Dan yang pasti satu pantun untuk semuanya, ramai sungguh di hari raya, sungguh segar air kelapa. Salam undur dari saya, moga-moga berjumpa pula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.